Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda, saya dari Bimba AIUEO Durenjaya ingin menjawab tugas hari kedua. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang terpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya, pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid? Jawabannya, motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak. Dan anak berperan sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jawabannya, individual system adalah pada suatu yang sama setiap anak mendapatkan materi yang berbeda sesuai kemampuan dan kemauan anak. Kalau classical system adalah semua anak mendapatkan materi yang sama. 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, melakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya, agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan apa yang ia sukai sehingga anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jawabannya, anak menjadi tidak menyukai proses belajar karena terlalu memusingkan dan sulit menurutnya. Dan yang B, apa pengertian Farleton skill? Jawabannya, kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan bermain. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya, diterapkan karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jawabannya, agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, semangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar: kemampuan afektif, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan seperti membaca dan berhitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa skill, tidak suka, senang, atau tidak senang. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk psikomotorik? Jawabannya, kegiatan fisik yang berkaitan dengan anggota tubuh, yaitu seperti motorik kejar dan motorik halus. Yang 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan memvariasikan aspek aktif, kognitif, dan psikomotorik.
Apa yang dimaksud dengan the law of event atau hukum akibat? Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of extract atau hukum latihan? Suatu kegiatan yang terus diulang maka berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukuman kesiapan? Ketika seseorang semakin mampu, semakin siap dan terampil, proses pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggerakkan atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.